Jadi pemirsa, seperti yang kita tahu hari ini ya, hasil investigasi ilmiah dari Polri sudah disampaikan secara resmi. Ijazah Presiden ke-7 Jokowi dinyatakan otentik dan bukan hasil manipulasi dari Bareskrim, informasi tadi disampaikan. Namun di ruang sidang, gugatan terhadap UGM tetap berdiri, seolah fakta belum sepenuhnya diterima di hati. Lantas apakah proses ini akan menguatkan kepercayaan yang hakiki atau justru memperpanjang kontroversi? Kita bahas lebih dalam malam ini bersama narasumber istimewa saya. Ada Ketua Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Ada penggugat ijazah Pak Jokowi, Komardin. Kemudian pengamat politik Heri Mendrova. Saya sapa semuanya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, selamat malam, baik. Assalamualaikum. Baik, Mas. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya ke Bang Sylvester terlebih dahulu. Bang Sylvester, saya kutip dari yang disampaikan Bareskrim ya Bang ya. Ijazah Jokowi asli. Apakah ini berarti sudah tak terbantahkan, Bang Sylvester? Ya, kalau kita melihat hasil dari uji laboratorium forensik dan juga memang kemarin kan dumasnya dari KPUA kan ke Bareskrim ya. Jadi kita harus menghormati penyelidikan dari Bareskrim dan kita melihat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah identik atau asli. Jadi itu kan sudah diteliti di laboratorium forensik dan bahkan keputusan dari Bareskrim adalah menyetop kasus ini atau dilakukan SP3. Jadi kita harus menghormati ini. Saya pikir tinggal gugatan di PN Solo dan Sleman serta pelaporan oleh oleh mantan Presiden Jokowi terhadap Roy Suryo CS di Polda Metro. Yang menurut saya, kalau pelaporan di Polda Metro terlihat bahwa ada unsur-unsur yang bisa menjerat mengarah ke pidana, yaitu pasal 310, 311 dan Undang-Undang ITE ya, mengenai fitnah, mengenai pencemaran baik dan juga kebohongan dalam Undang-Undang ITE itu. Tapi kalau saya melihat gugatan di PN Solo dan juga Sleman, menurut hemat saya akan berakhir NO ya, atau ditolak seperti yang sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu, yaitu di PN Jakarta Pusat, terus PN Solo dan juga di Petun. Karena penggugat mengenai ijazah Pak Jokowi ini tidak mempunyai legal standing ya. Itu yang sendiri dikatakan oleh teman-teman kuasa hukum dari Pak Jokowi di PN Sleman ataupun Solo. Tapi kita melihat, biarkan semua proses ini berjalan, kita menghargai, kita lihat hasil akhir daripada putusan di PN Selatan dan PN Sleman dan PN Solo. Jakarta Pusat. Tapi, Jakarta. Ya, Solo. PN Solo dan PN Sleman yang Pak Komarudin ya menggugat beberapa institusi dari Universitas Gadjah Mada. Tapi kalau saya melihat, ya saya sih kita melihat di kasus yang lalu nanti Komarudin dan kawan-kawan yang berupaya kita hargai itu. Intinya tapi kalau dari saya kembali lagi ditolak ya kalau kita melihat konstruksi hukum yang ada. Fakta-fakta hukumnya perkiraan saya begitu, melihat dari sudut hukumnya. Baik, menarik ini. Pak Komardin, diprediksi di PN Sleman pun akan ditolak. Sebelum menanggapi hal ini, hari ini sidangnya berarti ditunda ya Pak ya? Ya ditunda tadi karena yang intervensi itu lupa bawa tertinggal dia punya Dokumennya. Berarti ditunda sampai tanggal 28. Oke, sampai tanggal 28. Baik, Pak Komardin, bagaimana menanggapinya Pak? Diprediksi juga akan ditolak Pak. Apalagi juga menyinggung tentang legal standing Pak, seperti yang disampaikan Bareskrim tadi. Statement dari Bareskrim itu kita sangat menghormati, menghargai, ya karena merupakan institusi negara. Ya jadi untuk kita punya gugatan ya kita jalani aja dulu ya bagaimana perkembangannya. Ya. Pak Komardin, polisi tadi Bareskrim bilang bahwa ijazah itu asli.
Kemudian UGM Ya. juga sempat menyampaikan bahwa ijazah ini asli. Nah, positioningnya ini kalau udah begini, apakah tetap tidak merubah apapun? Maksudnya apakah tetap meragukan ijazah Pak Jokowi, Pak Komarudin? Bukan, justru kita mau perjelas biar lebih terang supaya teman-teman yang masih meragukan biar tambah yakin, Pak. Kalau saya sendiri sih yakin. Seperti itu. Saya tidak pernah selalu yakin kalau Jokowi. Cuma sebagian dari kawan-kawan kita yang belum yakin kalau dia belum melihat hasilnya, begitu Mas. Dasar keyakinannya itu dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Ya kalau sudah polisi mengatakan sudah diperiksa, kalau betul-betul sudah diperiksa ya kita harus yakin kalau polisi yang mengatakan demikian. Berarti Begitu, apakah Mas. merubah penilaian bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, Pak? Kita sementara diskusikan dengan kawan-kawan, mungkin besok kita diskusikan. Kalau saya pribadi ya karena ada statement polisi, ya tentu ada nanti data-data di kemudian hari akan diperlihatkan lagi biar kita lebih yakin. Begitu, Pak. Mungkin hasil forensiknya atau apa begitu. Ya. Artinya apakah dari Barreskrim ini akan memberikan pengaruh terhadap gugatan yang sudah diajukan ke PN Sleman, Pak? Ya kemungkinan ada, ya bisa ya kemungkinan begitu. Iya. Maksudnya apakah akan Seperti lanjut atau bahkan mungkin terhenti atau gimana? Sementara kita mau bicarakan dengan teman-teman dulu, Mas. Iya. Gitu. Baik. Karena Kembali. saya juga belum nonton belum nonton beritanya. Iya. Baik, saya lanjut ke Bang Silvester sebelum kembali. Nanti saya ke Bang Henry Mendrova. Artinya Bang Silvester, ya apakah perlu untuk publik mengetahui analisa lapor dari Barreskrim tadi seperti tintanya, capnya dan lain sebagainya itu dibuktikan kepada publik secara terbuka? Perlu nggak sih sampai segitu? Saya pikir nggak ada masalah ya, tapi tadi kan bahwa semua proses penyelidikan di Barreskrim itu sudah terpenuhi, ya kan? Harusnya kan melakukan gelar perkara, terus penyidikan, tapi setelah melihat bukti-bukti ada pemeriksaan saksi yang begitu banyak, akhirnya Barreskrim menyatakan ijazah ini identik dan asli dan menghentikan proses penyelidikan. Ya, jadi di situ kita semua harus menghormati. Tapi yang menarik, saya melihat kesiapan ya kawan-kawan yang menggugat di PN Sleman ini kayaknya tidak terlalu disusun dengan baik ya. Contohnya penggugat intervensi hari ini dia datang ke pengadilan tapi tidak membawa apa-apa kayak gitu loh. Akhirnya disuruh keluar oleh ketua majelis hakim ya. Jadi menurut saya Bang Komar dan kawan-kawan harusnya kalau memang benar-benar lihat ya dan punya bukti-bukti yang kuat dan punya legal standing yang benar-benar utuh begitu loh. Jadi harusnya siap lah, jangan sampai sudah masuk pengadilan akhirnya sidangnya ditunda terus disuruh pulang untuk melengkapi berkas-berkas, ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang tadi kemungkinan besar kalau melihat fakta-fakta hukum yang ada terus konstruksi hukumnya, kemungkinan besar menurut saya ya kan akan kembali terjadi NU seperti sidang gugatan sebelumnya gitu. Baik, Bang Komarudin ada tanggapan, silakan Bang. Bang Komarudin, Ya. silakan ditanggapi Bang. Besok kami akan diskusikan dengan tim bagaimana langkah selanjutnya. Ya begitu. Akan diskusi dengan tim tentang langkah selanjutnya, berarti adakah rencana pencabutan gugatan? Apakah itu juga jadi pertimbangan? Bang Komarudin? Kita sepakat, kita cabut. Gimana Bang Komarudin? Maaf. Baik. Besok rencana kami meetingkan bagaimana tanggapan teman-teman, apakah kita lanjutkan gugatan atau kita cabut. Ya, nanti besok kita lihat perkembangannya lah. Ya. Siap.
Baik, Bang Henry Mendrova, ini kita lihat sebuah dinamika yang lumayan panjang berbulan-bulan ya Bang Heri, di mana kita juga tadi disampaikan dari Barreskrim sebenarnya hanya beberapa poin-poin yang disampaikan, tapi ya sepertinya itu mendasari bahwa status dinyatakan dari polisi ijazah Jokowi asli. Dari Bang Heri, apakah ini final dari dinamika tentang ijazah Pak Jokowi ini, Bang Heri? Oke, tentunya kalau saya dari sisi politis ya, karena kemarin juga baru merilis survei soal pandangan publik mengenai tudingan isu ijazah palsu kepada Presiden RI ke-7, kami mendapatkan bahwa masyarakat sebenarnya lebih percaya kepada klarifikasi Pak Jokowi dan UGM. Jadi point view-nya dari sana. Di mana terdapat 76,7% itu mempercayai klarifikasi atau statementnya Pak Jokowi, apalagi kedatangan beliau ke Barreskrim. Kemudian 73,11% itu juga percaya terhadap statementnya UGM. Dan publik juga mayoritas menganggap bahwa langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menempuh langkah hukum adalah dinilai tepat. Artinya bahwa sebenarnya dalam suasana kebatinan masyarakat, isu ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak terlalu mempengaruhi keyakinan masyarakat. Trust building terhadap Pak Jokowi masih tinggi, ya. Karena kita ketahui bersama, kalau kita melihat dari sisi historis, bahwa ketika Pak Jokowi turun, lengser dari kursi Presiden RI ke-7, Pak Jokowi masih memiliki job approval rating yang tinggi, kisaran 80-90%. Nah, kemudian kita ketahui bersama juga bahwa dari hasil temuan kami, Mas, ternyata ini masyarakat menganggap bahwa isu semacam ini adalah isu-isu politis. Jadi ada yang mencoba menduga, ya, ini masyarakat hasil survei kami mayoritas, bahwa ada yang menduga ini hanya manuver politik belaka dari orang-orang atau oknum yang dianggap memang berseberangan dengan Pak Jokowi secara personal. Tapi overall kami memotret bahwa publik ini melihat Pak Jokowi adalah di jalan yang pas, tepat, dan benar. Kira-kira seperti itu. Bang Heri, gimana tentang publik yang masih menilai scientific criminal investigation yang dianggap kurang lengkap? Seperti kenapa ijazah pembandingnya tidak ditampilkan juga gitu? Nah, kalau seperti itu kan publik melihatnya kembalikan ke penegak hukum, ya. Karena sebenarnya kalau kita kembali lagi, jadi ini alur maju mundur sebenarnya, ya. Kalau konteks dibawa ke konteks hukum, sedikit saya bicara soal hukum. Karena ini sebenarnya kan perkara yang objek atau perkaranya yang sama, ya. Yang kemarin oleh saudara Pak Bambang Trimulyono, ya, kalau nggak salah namanya, mengajukan dan ditolak, ya, di PN dan juga PT UN di Jakarta. Jadi saya kira bahwa publik itu lebih begini. Kami percaya ke penegak hukum, silakan dibuktikan. Bagaimana hasilnya nanti? Ya mereka akan sepakat karena ini kita kedepankan proses-proses hukum. Lagi pula publik itu sekarang lagi fokus pada program-program besar pemerintahan sekarang, ya. Seperti program-program yang lebih konkret seperti makan gizi gratis, kemudian saya mohon maaf ini karena saya mau pesawat ini. Ya, kemudian ada program-program sosial yang lain. Jadi saya kira bahwa masyarakat lebih mengarahnya ke sana, Mas. Baik, Bang Komardin sebelum berangkat, sudah ditutup ya. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Sepertinya Bang Komardin juga sedang ada perjalanan. Bang Silvester, apakah hasil investigasi yang sama juga akan dipakai pada kasus ijazah palsu di Polda Metro, Bang Silvester? Saya pikir iya, ya. Nanti hasil penyelidikan dari Mabes Polri tentunya bisa untuk melengkapi pelaporan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan
saya meyakini seperti ini kan anti klimaks ya dari teman-teman yang melaporkan dan menggugat, hasilnya bahwa akhirnya kemungkinan kayak tadi Pak Komarudin juga kemungkinan dia bilang antara mencabut atau tidak. Jadi menurut saya apa yang dibangun oleh teman-teman yang menggugat ijazah palsu atau menuduh ijazah palsu, mereka tidak punya dibangun dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang kuat. Ya, jadi akhirnya sebenarnya ini menurut saya suatu kekonyolan ya, karena kawan-kawan ini hanya hanya memuaskan hasrat mereka, tapi tidak membangun suatu pelaporan atau gugatan yang benar-benar profesional, yang benar-benar berdasarkan bukti dan fakta yang benar gitu loh. Jadi kembali lagi memang saya juga bersama saya memprediksi dari awal yang akan jalan itu pastinya pelaporan Pak Jokowi yang di Polda Metro. Karena kita melihat bahwa ketika tuduhan ijazah palsu ini diarahkan ke Pak Jokowi, saya melihat bahwa dari teman-teman yang menggugat atau melapor dari Pak Roy Surya CS, TPUA, dan juga tadi Komarudin, mereka tidak mempunyai bukti, contohnya ijazah yang palsu itu mana. Mereka nggak punya, nggak dipegang. Terus yang kedua, mereka juga tidak mengetahui dengan persis kapan ijazah palsu ini dibikin atau siapa yang membuat ijazah palsu. Jadi yang mereka lakukan hanya narasi kebohongan, asumsi liar yang intinya hanya untuk menghancurkan karakter dari Pak Jokowi dan keluarganya. Dan saya lihat ini, saya seperti Pak Jimli Asidiki, mantan Ketua MK, yang mengatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka untuk menghancurkan lawan politik, yang menurut saya ini sangat tidak jantan sekali, dan ini cenderung untuk mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Jadi saya berharap kawan-kawan ini ya udah selesai lah, intinya ini sudah selesai. Maksudnya mengenai keabsahan ini, tinggal nanti ya sudah fight untuk di Polda Metro Jaya. Jadi saya berharap Roy Surya CS silakan memperkuat barisan kuasa hukumnya atau lawyernya, mungkin 1.000 orang yang hebat-hebat, ya kan, untuk bertarung benar secara jantan di Polda Metro Jaya, gitu loh. Baik, Bang Heri Mendrova, ketika ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa membutuhkan pembuktian untuk melihat secara langsung dan bahkan dibawa ke pengadilan ijazah tersebut, dan mereka menganggap ini adalah sesuatu hal yang teknis dan tidak ada hubungannya dengan unsur politis. Apakah hal ini tetap politis, Bang Heri? Ini masyarakat tetap menganggap politis ya. Korelasi kekuasaan masih melekat pada seorang Jokowi. Ya, Pak Jokowi ini kan Presiden RI ke-7. Dan sekarang Mas Gibran yang merupakan anak beliau juga adalah wakil presiden. Jadi korelasi kekuasaan, korelasi politik itu nuansanya pasti gak akan bisa dilepaskan. Jadi paradigma publik itu masih menganggap itu, Mas. Jadi serangan ke Pak Jokowi dalam bentuk gugatan-gugatan itu sebenarnya dianggap serangan politis. Lebih kepada serangan politis dibandingkan serangan hukum. Karena kalau serangan hukum, kembali lagi karena ini adalah alur maju mundur, kalau melirik ke belakang, Pak Jokowi ini kan bukan orang baru di pemerintahannya. Ada rentetan beliau menjadi pejabat. Dan secara historis tidak ada yang melakukan gugatan hukum terhadap eksistensi beliau ketika mencalonkan. Jadi ketika berada sekarang menjadi Presiden RI ke-7 dan selesai dari tampuk kekuasaan dan akhirnya dilanjutkan oleh anaknya, Mas Gibran, saya kira bahwa unsur politis tidak akan pernah lepas dari hal-hal seperti ini. Jadi publik itu menganggap mayoritas yang kami potret adalah menganggap ini adalah manuver politik belaka. Terlepas dari hal-hal teknis hukum ya. Baik. Karena sudah saya sampaikan, publik percaya terhadap penegakan hukum. Jadi mempercayakan semua hasilnya ke penegak hukum. Seperti itu, Mas.
Baik, Bang Henry Mendrova, terima kasih banyak. Bang Sylvester Matutina, terima kasih. Dan tadi juga kita sempat berbincang bersama Bang Komardin, tapi lebih dulu dia keluar dari diskusi ini karena ada perjalanan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum.